Kalau kita salah melihat sejarah, salah melihat bumi, salah melihat mental manusia, salah memilih akhlak, kalau kita meneruskan seperti ini, kalau Sidoarjo hanya bagian dari Indonesia yang sudah sangat munafik dan dolim dan menjijikkan ini, maka kita tunggu saja kemusnahan yang lebih besar. Tapi kalau Sidoarjo mampu menciptakan satu paradigma baru, maka seluruh Indonesia akan hidup selamat. Peradaban pertanian dan kaum tani di Nusantara. Momentum yang pertama itu di akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi pusat pemerintahan Mojopahit itu ada di, kalau Anda ke Mojokerto, itu ada deltanya. Delta yang memecah Sungai Berantas menjadi Kaliporong dan Kalimas. Kalau Anda sudah melewati jembatan Kalimas itu, maka Anda sampai di Desa Canggu. Ya, Desa Canggu itu adalah pusat pemerintahan Mojopahit yang sekarang menjadi wilayah Sidoarjo. Jadi sesungguhnya ada kontroversi sebenarnya kalau ngomong Mojopahit sesungguhnya bukan Mojokerto, Jombang, tetapi Sidoarjo. Kalau administratif Desa Canggu itu diambil. Nah, Desa Canggu ini pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk, Anda tahu seluruh sejarah tradisional kerajaan Nusantara itu sangat mengandalkan pertanian dan budaya agraris untuk menjadi tulang punggung perekonomian negara. Kan? Nah, itu mulai turun kedaulatan dan kemampuan pangan dari kaum tani. Itu ketika di Canggu itu terjadi, Canggu itu sebuah desa di Delta tadi, di pusat pemerintahan Majapahit, terjadi deformasi lumpur. Jadi ada struktur lempengan tanah dari Gunung Kendeng, Jawa Tengah, dari daerah Blora, Pati, dan seterusnya, sampai ke Gresik. Dan itu sangat mempengaruhi metabolisme di dalam bumi sedemikian rupa, sehingga sebelum muncul luapan lumpur di Sidoarjo yang sekarang di daerah Porong, itu memang sudah terjadi lebih besar sebelumnya pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu deformasi tanah yang menciptakan cairan-cairan menjadi muncrat pada saat sebelumnya, ketika pada sebelumnya tidak muncrat. Ya lempengannya sama dengan gempa Jogja itu juga bagian dari akibat destrukturisasi lempengan-lempengan. Tapi yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah sejak itulah Mojopahit mulai grafiknya menurun di dalam soal budaya agraris. Maka ketika kemudian beralih ke Prabu Brawijaya berikutnya pada Mojopahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya ke-6, itu Mojopahit itu tidak usah diapa-apakan, dia akan hancur karena sudah kehilangan infrastruktur ekonominya karena deformasi lumpur. Maka kalau saya agak belok sedikit, maka lumpur Sidoarjo sekarang ini sebenarnya saya mau bantuin di sana karena ini akan menentukan Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Kalau kita salah melihat sejarah, salah melihat bumi, salah melihat mental manusia, salah memilih akhlak, kalau kita meneruskan seperti ini, kalau Sidoarjo hanya bagian dari Indonesia yang sudah sangat munafik dan dolim dan menjijikkan ini, maka kita tunggu saja kemusnahan yang lebih besar. Tapi kalau Sidoarjo mampu menciptakan satu paradigma baru, maka seluruh Indonesia akan hidup selamat. Yaitu cara menangani efek-efek, multi-efek dari deformasi lumpur. Nah, ini untuk menegaskan proses deformasi ini kan momentum pertama bagi para petani. Jadi kemudian terpaksa mau tidak mau karena tidak ada kepastian. Sampai hari ini Anda tahu orang ahli kayak apapun nggak bisa meramal gempa, tidak bisa meramal tsunami, tidak bisa meramal kapan lempengan ini akan bergeser dan seterusnya ya. Bisa sih diomongkan dikit-dikit, tapi kan
Ya nek wis kedaden lagi ngomong kan gitu kan. Baru pidato gini, biar terus tak kandhane kok gak percaya padahal ya enggak. Nah, disitulah kemudian ada peran Sunan Kalijogo yang nanti saya bayangkan Muhammadiyah seharusnya belajar dari peran beliau pada momen itu. Maka harus dipikirkan bagaimana mentransformasikan budaya agraris pedalaman ke budaya pesisir dengan perekonomian yang lebih global, perekonomian yang lebih integral dengan kemungkinan lain melalui lautan. Maka itu kalau nyun sewu, kalau tidak ada Sunan Kalijogo yang waktu itu memang disuruh dari korlap dari transformasi itu, yang menyuruh adalah Sunan Ampel, terus semua wali yang lain diminta untuk membantu Sunan Kalijogo. Ini tak cerita no doa banget itu. Aku melok rombongannya waktu itu ya, mana aku kondo. Maka terjadi transformasi dari pedalaman ke pesisir, yaitu pengalian kerajaan secara damai dari Mojopahit pedalaman ke pesisir Jawa Utara. Dan itu tidak boleh golongan lain yang harus melakukan menjadi pelaku utama transformasi, harus anaknya Brawijaya sendiri, yaitu Raden Patah. Ini kalau nggak kita pelajari ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita pelajari, insya Allah lebih memudahkan kita memahami apa yang akan kita lakukan sekarang. Harap diketahui Prabu Brawijaya terakhir yaitu Prabu Brawijaya itu anaknya sebanyak 147. Ini boleh menjadi pelajaran juga bagi para lelaki. Wes piye dia anak 170 itu. Nah, anak sulungnya namanya Raden Patah, terus berderet-deret nanti ada yang jadi adipati di Sumenep, di Lumajang, di Denpasar, di NTB, di Makassar, Kalimantan, semua jadi orang besar termasuk Yogyakarta dan Mangir. Misalnya Ki Ageng Mangir yang anaknya dulu dipukul dengan batu waktu sungkem kepada mertuanya yaitu Manoman Senopati, itu adalah cucunya Prabu Brawijaya. Nah, Sunan Kalijogo ini mengatur strategi politiknya bagaimana supaya peralihan ini tidak menjadi pertumpahan darah besar-besaran. Sebab kalau tidak ada Sunan Kalijogo, saya kira sudah jutaan korbannya menawar. Nomor satu karena ideologi pedalaman tidak bisa begitu saja kan tertutup kan. Ideologi agraris agak sedikit lebih tertutup dan konservatif, ditawari budaya pesisir. Sunan Kalijogo sendiri orang pesisir yang jiwanya broad-minded, terbuka, dan dia bergaul dengan macam-macam. Nah, singkat kata supaya pengetahuan kita agak lebih lengkap, transformasi ini diatur pertama dengan masuknya Sunan Kalijogo ke Keraton Mojopahit. Dia nemuin DPR MPR-nya, dijak ngobrol, nemuin Brawijaya sendiri, nemuin rakyatnya, nemuin semuanya. Jadi jadi Sunan Kalijogo bukan hanya orang yang berdakwah dengan kesenian. Itu samarannya seperti itu. Nyamarnya seperti itu. Jadi Kiai Kanjeng itu nyamar saja. Nanti yang nurunin Soeharto ya Kiai Kanjeng, yang naikin Gus Dur dan nurunin Gus Dur Kiai Kanjeng. Ya, nanti terserah yang akan datang mau bagaimana nanti kita bilang sama Sunan Kalijogo. Artinya kalau Anda ngomong Sunan Kalijogo terus semua orang percaya. Ini kan ada NU dan Muhammadiyah ya Sunan Kalijogo ya, kita belajar saja di generasi itu. Sunan Kalijogo sendiri tidak kenal NU dan kenal Muhammadiyah. Sunan Kalijogo ini kan tidak mungkin ada alasan yang masuk akal bahwa dia merampok di masa mudanya. Wong dia anaknya bupati yang kaya raya. Kalau dia mau unjuk kekuatan, ngapain dia begal wong deh, bulak-bulak ruangan-ruangan. Maksud duduno kasekten dengan ngerampok wong dagang di pinggir jalan. Jadi tidak ada alasan Sunan Kalijogo menjadi perampok. Kalau dia merampok itu pasti dia sedang menyamar untuk suatu tujuan dan tujuan itu baik. Karena dia diamanati, dia tahu akan diamanati oleh Sunan Ampel untuk melakukan transformasi, terus dia melakukan pendadaran diri dan dia mendapatkan hidayah dari Allah bahwa dia harus punya, ini bukan TBC ya, bukan takayul bid'ah khurafah. Pokoknya dia lebih mantap, sama dengan kalau saya lebih mantap pakai baju lengan pendek daripada panjang. Itu bukan kok klenik ya, enggak ya, semua hilang.
rambutku, nek misalnya rambutku cendak kayak Pak Said lah, aku ketok pencengnya di gini. Nah, jadi tak galak ini gitu itu jadi jangan dituduh TBC lah, itu cuma pertimbangan sederhana saja. Nah, Sunan Kalijaga itu merasa mantap sama tongkatnya Sunan Bonang. Pokoknya dengan tongkat itu mantap sama dengan Bung Karno kalau bawa tongkat itu mantap, itu soal psikologis saja dan soal kimia. Kecocokan zat-zat di kulit dan badannya dengan zat-zat kayu itu. Jadi nothing to do with connect korofat kayu. Itu soal pengetahuan seseorang untuk cocok. Jadi sampean cocoknya teh kental atau teh cair, kan itu dengan sampean cocoknya teh nganggo poci apa ning gelas itu kan tidak usah ditebesikan, itu memang cocok-cocokan kan begitu. Merokok aja kan sudah alhamdulillah di Muhammadiyah meskipun resmi atau tidak resmi sudah ada fatwa, tapi kan tetap ada kompromi, ada dua madhab. Kalau Muhammadiyah madhab Syafi'i ya merokok karena Pak Syafi'i Ma'arif kan merokok. Tapi kalau madhab Maliki, Pak Malik Fajar merokok terus, yang madhab Maliki belum merokok kan gitu. Terus kan itu saya senang orang Muhammadiyah bisa ketawa ngakak itu senang. Gitu kan, karena Muhammadiyah terlalu pinter, terlalu intelektual, jadi kan tertawanya berkurang. Kalau NU kan mergo kata pinter butok aja. Oke, saya kembalikan ke Sunan Kalijaga. Jadi pokoknya intinya Sunan Kalijaga itu seorang strateg politik, seorang pendekar yang sangat sakti, maka dia berani mempengaruhi DPR dan MPR-nya Majapahit sampai akhirnya mayoritas mereka masuk Islam. Karena untuk bisa mentransformasikan budaya agraris ke budaya pesisir, itu kalau tidak ditemani dengan filosofi Islam, itu akan sulit sekali. Maka Sunan Kalijaga melakukan transformasi itu dikepung dari segala macam dimensi. Sampai Sunan Kalijaga, sampai para Bubayu Jaya kelima pun masuk Islam, cuma kemudian terbagi tiga. Yang masuk Islam terang-terangan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu rombongan utara. Dari disitulah yang sekarang disebut rombongan bagian itu yang disebut tapal kuda. Yang santri banget, yang selawatannya pinter, yang sorbanan, yang sininya diusuk-usuk watu. Atau pas sujud itu kena ini biasanya. Saya sudah lama kayak gitu-gitu, tidak ireng-ireng. Ini yang bagian utara, ini yang Islam dalam tanda petik formal, secara budaya pun kelihatan mereka Islam. Yang tengah itu ada pilihan lain semacam Abu Thalib, ya Muslim juga tapi tidak ngomong-ngomong, dan itu bisa tasawuf, bisa memang dia tidak enak secara budaya. Harap Anda tahu ya, banyak tokoh-tokoh di Jakarta yang Anda pikir dia Katolik, dia Muslim. Saya bisa sebutkan beberapa nama kapan-kapan, tapi jangan dibuang. Dia Muslim, cuman secara budaya dia diam-diam. Nanti dia umroh ya diam-diam, dia naik haji ya diam-diam. Supaya apa? Supaya tidak ada mudorot sosial dari ketidaksiapan jaringan dia kalau mengetahui ternyata dia seorang Muslim. Nah itu fenomena Abu Thalib saya anggap. Nah yang di Majapahit yang Abu Thalib ini adalah Prabu Brawijaya sendiri dengan 300 rombongannya. Jadi yang rombongan pertama yang santri-santri pindah dari Canggu tadi ke Demak, yang kedua ke Gunung Lawu, terus mereka berhenti di Gunung Cetho. Sekarang ada penyelenggaraan Candi Cetho di sana. Yang selatan, yang ketiga ini yang menolak Islam. Bukan hanya abangan, mereka menolak Islam dan mereka bersumpah suatu hari akan bangkit Majapahit kembali. Anda tahu sampai sekarang masih ada. Itu yang disebut Sabdo Palon Mayoke. Nah, Sunan Kalijaga mengurusi ketiga-tiganya. Ini orang multi intelektual nggak bisa. Karena dia juga ahli kebatinan, dia juga ahli pertanian, dia juga ahli kebudayaan, dia juga ahli macam-macam. Bahkan dia ahli Lunamaya. Ahli Lunamaya. Ahli Lunamaya maksudnya ini. Sunan Kudus itu masih muda. Sunan Kudus yang memimpin rombongan punya semangat yang luar biasa untuk menunjukkan, ya itulah. Jadi soal cinta laki perempuan itu juga sangat penting. Dan akhirnya
mantan istrinya Brawijaya ini menjadi istrinya Sunan Kudus sampai meninggal dunia. Jadi orang ngomong-ngomong barang aja sama ini, nek paling ini juru rakyat kok ndelok namanya ora tertarik, ya tertarik. Ambek Sunan Magum Ibrahim ya tertarik. Dan nabi-nabi ya tertarik. Cuma mereka punya kekuatan lain di dalam dirinya, misalnya akhlakul karimah, pertimbangan-pertimbangan sosial, sehingga mereka tidak memilih ketertarikan individunya, tetapi memenangkan kepentingan-kepentingan sosial yang disampaikan. Itu tidak soal tertarik kabeh ya. Terus mesti tertarik. Upama gak ya apa. Mulanya Imam Khomeini kan tidak pernah melihat gini. Dia kalau di depan orang banyak 70% ini. Sekali wayu-wayu. Terus gak kuat ini ya. Lo tidak percaya tanya sendiri nanti di surga. Proses Cak Nun sampai oleh dulu itu tawaduk sampai buat tahan dulu. Mengira ayu-ayu dulu. Ruayu. Bukan gitu paling itu. Ini tafsir saya tapi saya. Oke. Ini saya ingin menceritakan Sunan Kalijogo yang begitu dahsyat, yang sampai menangani 3 transformasi ini kan yang tengah kan tetap pedalaman, tetap agraris. Yang selatan apalagi, karena selatan tidak bisa disebut pesisir karena tidak ada pergaulan global melalui laut selatan, kan gitu. Itu justru terpojok kalau di selatan. Yang disebut globalisasi harus lewat Jawa, laut Jawa kan gitu. Nah, ternyata yang tengah sama yang selatan jauh lebih kuat daripada yang pesisir di dalam perkembangan sejarah Indonesia. Artinya sudah mertanggung perkembangan sejarah kita sejak abad 14-15. Mau pertanian benar, struktur buminya tidak kondusif. Mau globalisasi benar juga zamannya belum sampai. Nah, ini momentum pertama ini secara kebudayaan dan politik sangat sukses dilakukan, tapi tidak secara perekonomian oleh Sunan Kalijogo tadi. Karena Anda tahu, sehebat-hebatnya Sunan Kalijogo, dia tetap tidak bisa menahan kembalinya kerajaan pesisir Demak ini masuk ke pedalaman lagi yang namanya Pajang. Pajang itu daerah Kartasura ini. Terus masuk lagi ke Mataram. Sampai akhirnya jadi Solo dan Jogja, Pakubuwono sama Hamengkubuwono Mangkunegaran. Jadi menjadi pedalaman kembali. Jadi dalam hari ini Sunan Kalijogo gagal total. Bahkan yang kecil saja, yang namanya Aryo Penangsang itu muridnya Sunan Kudus, yang namanya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya itu seorang Sunni. Tapi kalau Sunan Aryo Jipan atau Aryo Penangsang itu seorang Syiah. Ya. Nah, itu muridnya Sunan Kudus dan muridnya Sunan Kalijogo ini bertengkar terus sampai bunuh-bunuhan, dan itu tidak bisa diatasi oleh guru mereka yang sangat bersahabat, yaitu Sunan Kalijogo sama Sunan Kudus. Dan tidak bisa nyatasi. Maka sepeninggal Sunan Kalijogo kita kembali ke agraris, dan seluruh sejarah Mataram kemudian adalah sejarah agraris. Kemudian muncullah 3 momentum berikutnya setelah Mataram berdiri. Ada banyak ilustrasi yang tidak perlu saya ceritakan dalam peran Sunan Kalijogo, tapi intinya adalah percobaan untuk mentransformasikan dari budaya agraris ke budaya pesisir relatif gagal, hanya beberapa puluh tahun. Kemudian selama Mataram Anda tahu itu agraris murni. Sampai akhirnya masuk VOC, perusahaan dari Belanda. Kemudian dia memuncai agrarisme kultur Mataram itu dengan kultur stelsel. Kultur stelsel itu pertanian tapi dengan mobilisasi, yaitu tanam paksa. Itu berlangsung dari 1730 kemudian berakhir pada 1780. Nah, itulah momentum kedua, di mana pada tahun 1780 itu politik kultur stelsel diakhiri dengan diganti politik etis oleh Van de Venter. Van de Venter ini kemudian menjadi pahlawan Belanda untuk ideologi liberalisme. Maka sekarang ada kota di Venter di Belanda. Yang patung utamanya di sana adalah Van de Venter. Nah, Van de Venter ini
Gini, dari kultur stelsel 1730 ke 1780, kemudian ada politik etis, itu sebenarnya adalah upaya liberalisme tingkat awal. Tidak baik juga kita memobilisir dan memaksa petani. Mungkin lebih baik daripada kita berkuasa atas petani-petani dan kita paksa begini begitu, lebih baik kita bergaul luas secara global. Maka dimulailah politik liberalisme sejak tahun 1780 yang disebut politik etis. Nah, politik etis itu sekarang diterapkan misalnya CSR. Itu politik etis. Adanya LSM itu politik etis. Biayanya berasal dari tanam paksa internasional. Terus sebagian persentasenya dikasih ke LSM seluruh dunia untuk pura-pura menolong orang yang dipaksa ini. Itu kira-kira. Jadi CSR ini sekarang itu sama dengan pejabat-pejabat di Jakarta hidup nyaman dengan struktur korupsi yang sudah sangat kuat dan sangat melindungi satu sama lain, cukup dengan mengorbankan beberapa orang. Kultur stelselnya, CSR-nya, politik etisnya adalah yang penting rajin umroh. Bikin pengajian-pengajian, majelis-majelis, ibu-ibu Jakarta, itu majelis-majelis Jakarta itu satu pengajian kecil, itu sekali ngumpulin bisa 2 miliar dapat. Bisa, saya ngalamin sendiri, saya lihat sendiri. Ngumpulin sekali pengajian uang 2 miliar oleh. Ini kan pasti pengajian para mandor-mandor tanam paksa. Nah, orang suka ngendi duitnya. Itu pasti suami mereka adalah mandor-mandor tanam paksa. Di Bulog, di petani. Kan begitu kan? Kalau alam, pokoknya Anda lebih tahu atau malam umur dunia. Dan saya sudah reda hati saya dan saya menyayangi mereka semua karena saya sudah dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan apapun saja karena akan ada tindakan yang sangat radikal dan revolusioner dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Perkara gak sido wis biasa gak terkabul. Nah, itu momentum politik etis, itu momentum kedua, yaitu membuka pintu konservatisme budaya agraris ke dunia global. Kemudian ditegaskan pada saat politik pintu terbukanya Pak Harto pada tahun 1978 dengan perjanjian 30 tahun perdagangan bebas itu. Nah, maka Indonesia dari liberalisme menjadi, sebenarnya neoliberalisme sudah di zaman Pak Harto. Sekarang ini momentum keempat yaitu reformasi perdagangan pasar bebas. Itu bukan neoliberalisme, itu ultraliberalisme. Yang sekarang terjadi ini ultraliberalisme. Liberalismenya liberalisme. Nah, ibarat asu ning asu. Ya kalau lagu keroncong kan ono larane loro. Ya tarik ini masuk ya ning larane iki asu ning asu kiri kan. Gitu ya. Ini ultraliberalisme. Betul-betul negara sudah tidak ada. Pemerintah itu adalah direksi perusahaan yang disebut MNRI. Kan begitu. Prakteknya praktek perusahaan semua. Yang disebut undang-undang itu hanya untuk memudahkan pelaku-pelaku direksi-direksi ini untuk menjalankan kemauannya. Amandemen UUD 45 pun sebenarnya diperlakukan dalam konteks mempermudah industrialisme di dalam liberalisme, ultraliberalisme itu. Nanti bukan hanya Indosat dan Telkomsel yang sahamnya di atas 50% dimiliki oleh Singapura. Nanti kantor pos juga insya Allah akan dijual. Insya Allah lah. Sekarang Anda coba Jogja ini yang kotanya sangat maju dan bagus dan indah oleh Pak Heri Yudianto. Coba sekarang Anda memetakan modal di sini. Ini milik siapa sebenarnya kota ini? Itu Galeria milik siapa? Itu Amplas milik siapa? Itu seluruh Malioboro milik siapa? Sidoarjo begitu maju, entrepreneurship-nya tinggi. Tapi kalau Anda lihat itu tambah 90% bukan milik orang Sidoarjo. Itu pertanian, sawah-sawah di Sidoarjo bukan milik petani. Nah, itu yang namanya ultraliberalisme. Itu kalau dalam bahasa Jawa sudah diingatkan sama Sunan Kalijogo, nek kowe isih gundul
gundul, isih cilik, umbelen, orang tidak punya kesadaran untuk sisi, jadi umbel bisa nongkrong, terus dikilat, terus dikilat tuh asin lagi. Nah, kalau Anda udah si gundul, terus ini rusuh kabeh, terus nyono layangan uber, bismillahirrahmanirrahim. Uber layangan itu gambaran anak kecil Jawa ya. Kalau Anda masih gundul pacul seperti itu, Anda boleh doing gembelengan. Anda boleh play around, Anda boleh main-main, Anda boleh yang enggak. Anda boleh tertarik sama, Anda boleh memilih Argentina lawan Belanda dibanding pembukaan utama. Sekarang punya puisi gundul yang menunggu. Itu pas jamnya soalnya. Dan saya tidak bisa milih, aku gelem ora gelem ada di belakang panggung pembukaan utama. SBY caranya aku jadi TV cilik gitu. Ya enggak, itu sekedar saya ingin lihat kan gini, orang pinter kalah sama orang kuasa kalah sama orang kaya, orang kaya kalah sama orang berwibawa kalah sama orang sakti kalah sama orang gila. Jadi yang tidak gila. Jadi ini Jerman lawan Argentina ini tidak ada yang tatake koyo Jerman. Ning wong tatak iki iso kalah karo wong edan. Nah, iki rumah Kang Sultan kesebelasan Argentina ini wis rada Kang Sultan edane wong sing jenenge Maradona kae. Ana iso rada edan, insyaallah menang musuh Jerman. Nek normal-normal ae kalah musuh Jerman. Kudu rada edan. Maka saya agak sering gila karena itu. Oke. Tadi ngomong apa kok tiap Gundul pacul. Sudah diperingatkan sama kali jauh. Jadi ini saya menggiring supaya Anda nanti menjawab pertanyaan saya. Muhammadiyah menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda masih gundul pacul, Anda tidak apa-apa gembelengan. Tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul, if you put already the basket of people's rights on your head, maka Anda tidak boleh gembelengan. So kalau Anda gembelengan, kalau Anda jadi anggota DPR, padahal sebenarnya Anda tidak mewakili rakyat. Kalau Anda jadi presiden, padahal sebenarnya Anda hanya akan mencuri sebanyak mungkin uang dari bank-bank dan perusahaan-perusahaan untuk mengokohkan kekuasaan Anda sampai 10 tahun. Kemudian Anda merencanakan untuk dapat hadiah Nobel. Kemudian Anda merencanakan untuk menjadi sekjen PBB. Dan Anda sudah tawar-menawar dengan Obama. Dan Anda sudah tawar-menawar dengan pimpinan koran-koran dan TV-TV. Sudah Anda gabungkan dengan Tommy Winata. Enggak terus no, tak kenal nih. Kalau Anda sudah nyunggi wakil, Anda jangan main-main. Anda itu bukan menjadi, Anda itu yang penting menjadi faktor dari penyejahteraan rakyat. Yang namanya nyunggi wakil itu bakolnya rakyat aja di atas kepalamu loh. Nggak boleh loh dikempet apa di atas kepala. Jadi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petani itu letaknya di atas kepalanya presiden. Nyunggi, nggak boleh kok ngempet apa manggul mikul lain kok. Nyunggi jadi di atas kepala. Ini saya bawa kemana-mana. Ya NU yang Muhammadiyah kasih tahu, kamu lambat atau cepat harus menjadikan Indonesia ini nyunggi wakil presiden. Loh selama ini ya wis nunggi gelem gak gelem. Jadi tugasnya kan presiden, menteri, gubernur, bupati itu kan memasak dari padi ditransformasikan ke beras menjadi nasi baru ditaruh di dalam bakul diantarkan ke rumah-rumah rakyat, ibaratnya begitu. Iya diterima tapi ya kalau di dalam dikiri dewe. Oh dibadok dewe. Itu tuh rumah rakyat terus entek itu. Gitu teman-teman. Loh, sejak Megawati bahkan berapa bakul yang dijual? Betul nggak? Berapa bakulnya rakyat yang dijual? Sekarang apa yang mau kamu jual lagi? Cilegon mau kamu jual? Itu Freeport. Apa yang kamu mau jual lagi? Kantor pos mau dijual? PJKA itu kalau menguntungkan akan dijual. Semua akan dijual. Kita tidak akan punya apa-apa lagi. Itu yang disebut tidak ada negara. Yang ada adalah
company, multi company atau PT NKRI. Ini kalau saya perdalam lagi, bisa saya kasih contoh. Mana yang disebut negara? Apa negara punya pegawai? Mana pegawainya negara? Yang ada pegawai negeri, bukan pegawai negara. Negeri sama negara beda nggak? Beda. Negeri itu bukan bahasa konstitusi. Negeri itu bahasa puisi dan kebudayaan. Makanya padamu negeri, kalau sama, ayo jajal bukan. Padamu negara. Aku tidak bisa, tidak ada negara. Tidak ada bedanya kas pemerintah dan kas negara. Kas negara itu kasnya rakyat. Kasnya pemerintah adalah sebagian dari kasnya rakyat ini dipakai untuk memfasilitasi pekerjaan pemerintah. Sekarang kan sama saja. Bupati membantu uang sekian untuk pembangunan masjid. Dari mana bupati dapat duit untuk membantu? Itu uangnya rakyat sendiri kok. Dari mana? Misalnya SBY membantu Muktamar Muhammadiyah umpamanya sekian miliar. Tidak bisa dengan SBY. Oleh nanti kan duit sakit. Gajimu main kira. Kok kau bisa bantu? Iki bantu kayak kamu memberesi semua hotel, transport dan sanggupnya kiai-kiai yang muktamar di Makassar. Semua orang-orang partaimu sudah booking hotel seluruh Makassar dan sekitarnya. Dengan pesan satu ini jadiin ketua. Tapi sudah diberesin tiketnya, sudah diberesin hotelnya, sudah diberesin semuanya. Dan kalau itu terjadi pada Muhammadiyah, saya tidak mau duduk di sini.